sehingga kita Bung uji secara hukum gitu. Bung Benny, Ya. kalau Anda mengatakan Anda nggak bodoh-bodoh amat, tolong dengarkan dulu penjelasan saya. Oke, silakan Bang Rey. Karena Anda tadi saya beri kesempatan untuk berbicara ya, bahwa Saya nggak anti Jokowi, saya anti kebijakan Jokowi yang nggak masuk akal. Lalu saya terangkan di mana nggak masuk akal kan. Orang bilang, ya Anda menghina presiden. Saya nggak pernah menghina presiden. Kan itu intinya kan. Nah, Jadi- lalu intinya adalah ada backingan atau tidak? Rocky Gerung harus Bukan soal backingan. Tapi Kalau misalnya yang ngelaporin itu otaknya ada, pasti saya kena delik. Yang ngelaporin juga dungu, ngapain? oke, lagi. Dan banyak rezim ini melahirkan kebijakan-kebijakan yang bajingan dan tolol. Ya, banyak. Omnibus Law adalah kebijakan bajingan dan tolol. Adalah pernyataan-pernyataan yang terkait dengan kebijakan. Jadi kebijakan-kebijakan seperti itu saya juga mengatakan itu adalah kebijakan yang bajingan dan tolol. Dan banyak rezim ini melahirkan kebijakan-kebijakan yang bajingan dan tolol. Ya, banyak. Omnibus Law adalah kebijakan bajingan dan tolol. Arogan, sombong. Saya bisa Emang ini orang sudah sewaktunya di penjara. Ini makhluk harus di penjara supaya menjadi teladan dan contoh bagi orang lain. Demo anti Rocky Gerung. Oke, nanti akan ada demo pro Rocky Gerung. Dua-duanya dibuat oleh negara supaya ada alasan untuk menimbulkan kegaduhan. Dan hanya dengan kegaduhan saya bisa ditangkap oleh undang-undang tentang kegaduhan, undang-undang tahun 46 tuh. Undang-undang ITE nggak mungkin ditangkap, bagaimana mungkin? Saya nggak menghina pribadi, saya menghina kebijakan, bagaimana? Gimana ada hate speech di situ? Itu bukan ujaran kebencian, itu kritik di dalam format yang paling absolut, yaitu cacian. Tapi itu cacian terhadap kebijakan. Bukan berita bohong, berita yang ada. Apanya yang bohong? Kalau itu fitnah, penjarakan Rocky. Kalau itu fitnah, kalau dia menyampaikan pernyataan-pernyataan yang benar, di mana letak bohongnya? Di sini, Silvi, pemerintah itu harus terbuka dalam memberikan edukasi kepada masyarakat dan nyampaikan fakta-faktanya. Bohongnya demikian Rocky yang dilakukan, Rocky bohong. Tidak benarnya begini. Kemarin Presiden tidak ke China, contohnya seperti itu. Sehingga masyarakat memahami semuanya. Saya pikir masyarakat Indonesia ini haus akan informasi dari pemerintah yang menyampaikan hal yang sebenarnya begitu. Kalau menyampaikan pernyataan-pernyataan yang mengoreksi sekeras apapun selama itu berdasarkan fakta, kenapa tidak? Itu demokrasi, itu resiko berdemokrasi. Kalau sekarang cara berdemokrasi ini dilakukan oleh Pak Jokowi mengiyakan, maka nanti yang berbahaya, gubernur, bupati pun bisa memenjarakan orang yang mengatakan kebenaran. Selesai demokrasi kita. Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio mengatakan pernyataan yang disampaikan Rocky Gerung yang membuat gaduh di masyarakat merupakan sebuah fakta dan tidak seharusnya dianggap sebagai berita bohong. Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI itu menilai kebebasan berpendapat yang berujung dipidanakan bisa merusak demokrasi. Ini serius ya. Kami harus menyampaikan kepada publik bahwa kami mengurus ini dan kami mengikuti dengan serius ya, karena cara-cara yang dilakukan di ruang publik ini bukan tanpa bukan ruang kosong ruang publik ini. Ya, jadi kalau cara-cara yang tidak punya pri kemanusiaan, tidak beradab, cara-cara yang mengabaikan kultur, tata krama, budi pekerti dengan baik, ya, bukan saja karena punya kepandaian, punya keilmuan yang tinggi, tapi moralnya rendah, akhlak dan budi pekertinya tidak ada, dan semua orang bisa dianggap sampah, semua orang bisa dicaci maki, dihujat. Kami sungguh-sungguh sangat serius. Nih kubu istana kepanasan nih, pendukung presiden kepanasan. Banyaklah dari KSP juga kepanasan. Kata-katanya Rocky Gerung ketika yang diduga menghina presiden. Mereka lupa. Halo, Ali Muhtar Ngabalin, dulu waktu kau bela-bela Prabowo, kau sindir Pak Jokowi itu krempeng. Sekarang kau diambil jadi penjilat. tidak boleh ada orang yang kurang gizi memimpin republik ini. Kau ikut di barisan penguasa.
balas argumen Rocky Gerung. Rocky Gerung selama ini menyampaikan fakta dan realita, bukan fitnah. Kenyataannya seperti itu. Kalian ingat nggak pendukung presiden sekarang ini? Gimana saat Pak SBY dulu? Kalian demo, PDIP demo, bawa kerbau. Presiden SBY disamakan dengan kerbau, coba kurang apa itu hinanya? Kalian hanya disindir seperti itu, udah kepanasan. Woi, sadar nggak? Partai kalian juara korupsi di negeri ini. Kemana Harun Masiku? Banyak bajingan-bajingan dari PDIP yang menjadi koruptor di negeri ini. Kurang biadab apa lagi? Kami pengen tanya sebagai rakyat gitu loh. Hanya dikritik Rocky Gerung, udah kepanasan. Cemen amat kalian sebagai politisi. Ini negara demokrasi. Kalau anti kritik jangan jadi pemimpin di negeri ini. Jadilah diktator. Model apa pendukung-pendukung kayak gitu? Buat saya, orang-orang yang seperti itu pengecut, cecungu, paham nggak? Kalian dulu sebelum di Pilpres belum jadi Jokowi ada yang nyindir. Sekarang giliran jadi dirangkul, jilat mati-matian. Demokrasi macam apa seperti ini? Jijik saya melihat kelakuan kalian para politisi di atas sana. Dan juga pendukung-pendukung yang katanya negara demokrasi, tapi dikritik seperti itu, udah kepanasan. Muak saya melihat kelakuan kalian, perilaku kalian. Kalian dulu menjilat-jilat sebelum dapat jabatan ya. Dulu membela mati-matian biar dapat jabatan kan. Memalukan. Kenapa Rocky Gerung? Ya biar berproses ya. Jadi begini, Rocky Gerung itu kan Pak Jokowi tidak akan ngadu, jadi tidak akan ada pengaduan dari Pak Jokowi, delik aduannya. Tetapi kan laporannya banyak, bukan hanya delik aduan. Saya tidak tahu yang mana nanti akan berlanjut ke pengadilan, tapi yang saya tahu pengaduannya bukan hanya delik aduan, tapi delik-delik lain yang sekarang sedang diproses oleh sendiri, Pak. Tidak ada, Presiden Jokowi tidak dirugikan oleh pernyataan Rocky Gerung, Refli Harun atau siapapun di Republik ini yang mencaci maki Presiden, menghina Presiden dengan bahasa-bahasa extraordinary language-nya. Ini hanya saja ada satu kelompok kan yang selama ini bertindak seolah-olah menjadi preman penjaga kekuasaan. Nah, mereka ini selalu tampil mengatasnamakan, mewakili Presiden untuk kemudian melakukan persekusi, intimidasi, dan tekanan-tekanan yang sangat norak kepada personal orang-orang kritis yang berhadapan melakukan koreksi terhadap kekuasaan. Karena dia punya seluruh alat kekuasaan untuk menjelaskan. Kritik itu dijawab. Ya, dalam konteks hukum pidana nggak masuk cerita ini. Kalaupun Pak Jokowi merasa terhina, kenapa Bang Jo yang marah? Ya kan? Oleh karena itu, partai beliau. Ya, oleh karena itu konsepnya delik aduan. Kalaupun mau digunakan pasal 28, pasal 45 Undang-Undang ITE, ya, tidak masuk juga. Karena unsurnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan SARA. Dan ini bukan soal SARA. Dia mengkritik presiden. Dalam konteks ilmu hukum tata negara, mengkritik presiden dalam ruang sistem presidensial biasa saja. Berarti ada Biden dihina, Trump dihina, Obama yang terkenal seluruh dunia juga dikritik dan dihina. Dan Pak Presiden juga tidak merespon apa-apa juga. Tidak merespon apa-apa, tidak mempidanakan orang. Masa kepala negara, kepala pemerintah bukan lambang dan simbol negara, di undang-undang tidak ada presiden sebagai lambang dan simbol negara. Kepala negara dan kepala pemerintahan mempidanakan warga negaranya sendiri, ceritanya bagaimana itu? Kalau di dalam sistem kerajaan masihlah ada pasal lese majesté dan segala macamnya. Ideologi lese majesté itu masih hidup. Jangan menghina keluarga kerajaan. Nah, dalam konteks presidensial yang mengingkari konsep kerajaan, biasa saja. Presiden itu bagian dari warga negara yang kemudian terpilih karena warga negara. Bang Ferry, jadi ada atau tidaknya permintaan maaf dari Rocky Gerung ini mental secara hukum begitu, Bang ya?
Rocky minta maaf kepada publik yang mungkin sedang ribut, tidak kepada presiden karena sesuatu yang dia yakini benar, gitu ya. Bang Jo mungkin punya keyakinan benar lainnya, tetapi ini hal yang dilindungi oleh konstitusi. Benar, ada keyakinan benar lainnya itu, Bang Jo.